Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala untuk yang kesekian kalinya karena masih mempertemukan kita di salah satu rumah Allah Ta'ala untuk sama-sama meningkatkan iman dan juga takwa kita. Meningkatkan iman dengan cara mencari ilmu agama. Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala mengatakan di antara sebab yang menyebabkan bertambahnya iman adalah dengan ilmu yang bermanfaat. Dan di antara ilmu yang bermanfaat selain daripada membaca Al-Quran, merenungi isinya, adalah mengkaji sirah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita bersyukur karena pada malam hari ini kita masih diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk meningkatkan iman kita dengan cara mengkaji perjalanan hidup Nabi kita SAW. Kita juga bersyukur kepada Allah karena masih diberikan ketakwaan olehnya hingga malam hari ini kita masih sholat berjamaah. Kita juga dzikir wirid setelahnya. Kita juga melakukan banyak kebaikan. Ini nikmat yang bagi seorang mukmin lebih baik dari hari ini dia diberikan sehat misalkan, dia diberikan rizki misalkan. Karena nikmat-nikmat itu hanya kita rasakan dalam kehidupan dunia dan setelahnya bahkan bisa menjadi beban bagi kita. Sedangkan nikmat iman dan takwa menjadi sebab kita akan dijaga di kubur kita. Demikian juga dalam kehidupan akhir kita berharap juga Allah memberikan ampunan dan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita selamat dari neraka, tiba di surganya. Tak lupa salawat dan salam hendaklah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah Rabb kita hingga kita tahu ada kehidupan setelah kematian, ada kehidupan setelah kebangkitan hari kiamat yang lebih baik. Sebaliknya bagi orang kafir yang lebih berat, yang semoga kelak kita bisa ketemu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di telaganya dan kita berharap dikumpulkan di surga yang sama dengan beliau, keluarga dan sahabatnya. Pada jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan membahas kitab fikih sirah di mana pada pertemuan yang lalu telah kita tuntaskan sebelum bulan puasa. Kita telah menuntaskan mengambil pelajaran-pelajaran penting dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di mana sebelumnya juga kita bahas fikih sirah tentang keislaman Hamzah dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini di antara marhalah atau fase sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul sangat mengena, yang semestinya kita mengambil pelajaran dari setiap fase tersebut. Yang kemudian dari fase itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan penderitaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan kesempitan. Bagaimana orang-orang Quraisy memboikot Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah keislaman Hamzah, kemudian 3 hari berikutnya Umar radhiyallahu ta'ala anhuma,
kemudian tekanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman semakin kuat sampai akhirnya mereka diisolasi, diboikot di lembahnya Abu Thalib. Ya, kemudian setelah keluar dari lembah itu, kemudian pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Sandaran hidupnya, pembelanya, penolongnya dalam dakwah. Kemudian beberapa saat setelahnya wafatlah istri beliau sallallahu alaihi wasallam yang selama ini menghibur setiap kesulitan beliau dalam dakwahnya, senantiasa meringankan beliau ya ketika di luar mendapatkan banyak sekali tekanan kesulitan. Ya, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang sangat sempit sampai akhirnya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk hijrah ke Taif. Hijrah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap akan ada jalan keluar di sana, tetapi justru yang beliau sallallahu alaihi wasallam terima bukanlah jalan keluar, tapi malah semakin sempit. Semakin sempit, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan duka yang sangat mendalam. Sampai saking dukanya kita kemarin sudah sampaikan bagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang penuh dengan kegetiran. Ya. Jadi penuh dengan kegetiran. Maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah taala dengan beliau diisrakan, dimi'rajkan, dipertemukan dengan para nabi, para rasul alaihi salam yang sudah meninggal. Kemudian dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Di sanalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para nabi alaihi salam dan juga mendapatkan perintah salat, ketemu dengan Rabb kita dan mendapatkan perintah salat. Maka dari sinilah akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai langkah baru. Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai langkah baru, ya, seolah-olah ingin mengawali dakwahnya dari awal. Ini mengawali dakwahnya dari awal. Ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersemangat kembali untuk berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat perkara-perkara gaib, ditunjukkan kepada beliau kerajaan-kerajaan langit, demikian juga kerajaan malaikat, ya kan, dan lain sebagainya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki semangat baru dalam berdakwah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka setelah itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mulai dakwahnya dengan menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah dan juga orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang ditokohkan di kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab. Nah, pada zaman dirahmati Allah, dalam kitab ini dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat untuk menyampaikan dakwah. Beliau tidak meninggalkan seorang pun utusan dari Jazirah Arab yang dia punya nama, dia punya kemuliaan, dia punya kedudukan, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam tawarkan kepada mereka. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam tawarkan kepada mereka. Ini seharusnya juga menjadi pelajaran bagi kita. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seperti itu semangatnya dalam berdakwah, mengajak kepada manusia. Kita pun juga seharusnya sama. Semangat mengajak manusia ke jalan dakwah, ke jalan Islam. Makanya kita seharusnya juga semangat ngajak orang ngaji, ya, orang-orang yang punya nama, punya kedudukan, ya kan, atau siapapun kita ajak ngaji. Yang belum ngaji agar ngaji, yang belum pernah mencari ilmu agar mencari ilmu, agar mereka mendapatkan, merasakan seperti yang kita dapatkan, yang kita rasakan, kebahagiaan yang mungkin mereka selama ini cari tapi mereka belum menemukan. Orang-orang yang baru masuk Islam itu mereka sangat semangat berdakwah. Kenapa? Karena mereka merasakan apa yang orang lain tidak rasakan. Ya, orang kalau masuk Islam itu kan dia merasakan yang nggak bisa digambarkan orang, hanya bisa dirasakan. Ya, kalau kita pernah mengikuti momen seorang mu'alaf ya non muslim masuk Islam, ya kan, hatinya sangat bahagia. Itulah yang mereka rasakan dan mereka ingin orang lain merasakan itu. Mereka ingin orang lain merasakan itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga sama, ya kan. Jadi beliau melihat perkara-perkara gaib sehingga beliau betul-betul mengajak manusia ke jalan Allah
mengajak mereka kepada tauhid, mengingatkan mereka dari syirik, karena dampaknya berat dalam kehidupan akhir mereka, di kehidupan alam barzah, apalagi dalam kehidupan hari kiamat nanti. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kita harus punya peran di sana. Ya, jangan hanya sekedar menjadi orang solih, tetapi berusaha ngajak orang lain untuk menjadi juga orang solih. Nah, ada dari mereka yang juga menolak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ada dari mereka yang juga menerima Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu wajar namanya menyampaikan dakwah, menawarkan Islam. Maka jika ada yang menolak, yaitu satu yang wajar. Suatu yang wajar. Bukan berarti karena kita seorang yang dianggap wali misalkan, sekali menyampaikan langsung diterima. Enggak. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam contohnya, Nabi Nuh alaihissalam contohnya, 950 tahun berdakwah, yang mengikuti beliau hanya 80 orang. Jadi yang mengikuti beliau hanya 80 orang. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdakwah bukan hanya sekali, dua kali, berkali-kali ditolak. Bahkan ketika hijrah ke Taif, Nabi diusir. Yang ngusir, ya kan, utusannya para tokoh-tokoh Taif, yakni para preman. Ya, kalau istilah sekarang, preman, anak-anak kecil, budak-budak. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dihinakan sehina-hinanya. Dihinakan sehina-hinanya. Kalau misalkan diusir tokohnya, ya masih mending. Kalau yang usir ini adalah suruhan tokoh, yang mana mereka orang-orang pinggiran, itu kan, ini berarti penghinaan di atas penghinaan. Nah, tapi ada di antara mereka yang ditawarkan Islam itu menerima. Ya, di antaranya disebutkan di sini, yakni Suwaid bin Somit. Suwaid bin Somit disebutkan tentang Suwaid bin Somit ini oleh Ibnu Ishaq. Dia mengatakan Suwaid bin Somit ini tiba ke Mekah. Dia adalah saudara dari Bani Amr bin Auf Mekah. Dia datang untuk menunaikan ibadah haji atau datang untuk menunaikan umroh. Dia dikenal sebagai seorang yang kamil. Dia dikenal sebagai seorang yang kamil. Dia dijuluki sebagai Al-Kamil, artinya orang yang sempurna. Ya, bagaimana enggak sempurna? Karena dia adalah seorang yang labib, orang yang cerdas. Demikian juga dia adalah seorang penyair. Pada masa dulu, orang yang pandai bersair itu berarti orang pintar, karena dia pandai mengolah kata. Ya, orang kalau sudah pandai mengolah kata, ya berarti otaknya juga cerdas, otaknya juga encer. Nah, ini yang terjadi pada Suwaid bin Somit. Ya, nah, dia terkenal dengan keteguhannya, dia terkenal dengan syairnya, dia terkenal dengan lisannya. Nah, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahinya, mengajak dia kepada Islam, maka Suwaid mengatakan, fala alladzi ma'aka mithlalladzi ma'i. Mungkin yang kamu punya sama seperti yang aku punya. Mungkin yang kamu punya sama seperti yang kamu punya. Syair yang kamu punya seperti yang aku punya. Ya. Jadi syair yang kamu punya seperti yang aku punya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada dia, "Wa malladzi ma'aka?" Kamu punya apa? Kamu punya syair apa? Ya, jadi kalau zaman dulu kan ada orang bersyair kemudian ditimpali dengan syair yang lain. Ada orang bersyair ditimpali dengan syair yang lain. Seolah-olah, ya kan, ingin menunjukkan syairnya itu lebih baik daripada yang lainnya, lebih unggul daripada yang lainnya. Ya, jangankan di Jazirah Arab, di kita dulu, di negara kita dulu, ya ketika bahasa Indonesia, ya kan, masih ada pengaruhnya dengan bahasa Melayu, orang dengan puisi, dengan syair dan lain sebagainya, mereka saling lempar kata, ya kan, untuk menunjukkan keahlian mereka. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa malladzi ma'aka?" Apa yang kau punya? Maka dia mengatakan, "Majallatul Luqman." Yakni hikmatul Luqman, yakni kebijaksanaan Luqman. Jadi
Luqman, ya, sebelum diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surat Luqman, itu juga sudah dikenal oleh para ahli syair bagaimana dia orang yang bijaksana. Kalau kita kembalikan kepada riwayat ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan Luqman itu memang sudah terkenal, sudah masyhur. Bahkan disebutkan orang itu kalau ingin mendapatkan kata-kata bijak dari Luqman itu sampai harus antri. Ya, kalau kita di sini antri ke dokter gitu kan, antri berobat. Nah, kalau pada masa dulu orang ingin mendengarkan kata-kata bijak Luqman itu harus antri. Ya, jadi harus antri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aridha alayya." Sampaikan kata-kata kita bijaknya Luqman kepada saya. Akhirnya dia pun menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi bersabda, "Anna hadzal kalam hasan." Oh, ucapan ini baik, ucapan ini bagus. Walladzi ma'i afdal minhu. Tapi yang aku punya itu lebih utama daripada ini. Yang aku punya lebih utama daripada ini. Qur'anun anzalahu Allahu azza wa jalla alayya. Yakni Quran yang Allah menurunkannya kepadaku. Dia adalah petunjuk, dia adalah cahaya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membacakan Al-Qur'an kepada Suhaib bin As-Samit, kemudian mengajak dia kepada Islam. Maka falam yub'id minhu, maka enggak berlalu waktu lama dia langsung mengatakan, "Inna hadza laqaulun hasan." Oh, ini betul-betul ucapan yang baik. Ini betul-betul ucapan yang baik, ya kan? Akhirnya dia pun pulang ke Madinah, dia tiba ke Madinah, dia sampaikan tentang masalah itu, ya kan? Kemudian nggak berlalu lama, akhirnya dia dibunuh oleh orang-orang Khazraj. Karena sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum dakwah menyapa di penduduk Yathrib, ketika itu orang Aus sama Khazraj seringkali berselisih, seringkali perang antara satu dengan yang lainnya. Seringkali berselisih, seringkali perang antara satu dengan yang lainnya. Sampai akhirnya ketika Hidayah menyapa kepada mereka, mereka disatukan, mereka tidak lagi perang. Mereka justru menjadi saudara, menjadi ansor yang menolong dakwah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada orang-orang dari kaumnya mengatakan, ya, tentang Suhaib bin As-Samit ini, "Innala nara annahu qutila wa huwa muslim." Kami berpendapat bahwa dia ini terbunuh dalam keadaan dia sudah muslim. Ya, jadi dia terbunuh dalam keadaan muslim. Dia terbunuh dalam keadaan muslim. Ini kesaksian orang-orang dari kaumnya. Karena apa? Karena dia telah menerima dakwahnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pada jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Makanya dari kisah ini saja kita bisa ambil pelajaran, ya, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalah itu bukan hanya kepada orang banyak. Ketika berada di Ka'bah, di sana banyak jamaah haji, ya kan? Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Islam kepada mereka, enggak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikannya kepada personal, kepada orang-orang yang dia punya nama, dia punya kedudukan, dia punya kemuliaan, atau siapapun yang bertanya. Ya, seperti kisahnya Ibnu Ummi Maktum yang ketika dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya tentang Islam, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bermasa muka, ya kan, karena lebih mendahulukan tokoh-tokoh Quraisy untuk menerima risalah, untuk menerima Al-Quran yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya Allah turunkan surat Abasa. Tidak seperti itu. Maka kita pun seharusnya sama. Makanya saya sering kali bilang, kalau ngaji seperti ini jangan sendiri, ajak istrinya, ajak anaknya, ya kan, ajak siapapun yang bisa kita ajak, ya. Toh nanti kebaikannya juga untuk kita, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili." Siapa yang menunjukkan kepada seorang satu kebaikan, maka baginya, ya, kebaikan seperti yang dilakukan oleh pelakunya, min ghairi ayanqusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala mereka. Kalau kita dengan ngajak istri kita jadi jalan hidayah, ngajak anak kita jadi jalan hidayah, ya berarti kita dapat pahala jariyah. Kita dapat pahala jariyah.
Ya, pahala jariah itu bukan hanya ustadznya ketika menyampaikan ilmu seperti ini, termasuk kita semua, antum, jenengan, ketika ngajak, kemudian akhirnya dia rajin belajar agama, kemudian setelah itu dia semakin semangat dalam beribadah, ya kan, maka bagi jenengan dapat pahala jariahnya mereka. Selama mereka melakukan ketaatan itu, sampai pun jenengan semuanya, antum semuanya sudah meninggal, antum dapat transferan pahala dari dia. Jadi seperti itu. Jangan ngeremehkan, ya kan, seruan, jangan remehkan ajakan kepada kebaikan. Ayo ngaji, biar hati ini tenang, biar hati ini lapang, ya kan, biar kita senang, karena kebahagiaan nggak akan kita dapatkan kecuali ketika kita melakukan ketaatan. Syekh Utsaimin rahimahullah taala, orang mencari kebahagiaan dimanapun, ya, kesana kemari, weekend, mencari hiburan dan lain sebagainya, dia nggak akan pernah mendapatkan kecuali ketika dia dekat kepada Sang Pencipta, karena kebahagiaan itu sumbernya dari Allah Ta'ala. Kebahagiaan itu berasal dari Allah. Kita nggak akan mungkin dapat kebahagiaan kecuali kita semakin mendekat kepada Allah dalam sholat kita, pengajian seperti ini, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kemudian juga disebutkan di sini kisahnya Tufail Ad-Dusi, ya, dikisahkan tentang At-Tufail bin Amru. Nah, Tufail bin Amru Ad-Dusi ini, dia adalah seorang pemimpin yang ditaati di kaumnya. Dia seorang pemimpin yang ditaati di kaumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan risalah kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika dia datang ke Mekah, maka orang-orang Quraisy mengingatkan dia, tuhadiru minal istima' li Nabi sallallahu alaihi wasallam, diingatkan jangan dengarkan Nabi, hati-hati. Karena orang Quraisy tahu dia ini tokoh, dia ini pemimpin yang ditaati. Kalau dia saja terpengaruh Nabi, nanti bagaimana dengan kaumnya, kan seperti itu, ya kan? Nah, falamma qadima Tufail bin Amru Makkah, maka tatkala dia, yakni Tufail bin Amru ini tiba di Mekah, maka masa ilaihi rijalun min Quraisy, orang-orang Quraisy ya kan mendekati dia. Wa kana Tufail rajulan syarifan sya'iran labiban, dia adalah seorang yang mulia, dia adalah seorang penyair, dia orang yang cerdas, orang pintar, ya, dia seorang syarif, mulia, ya, seorang penyair, seorang yang pintar, ya, orang penyair itu mesti pintar-pintar. Maka mereka mengatakan kepada Tufail, ya Tufail, innaka qadimta biladana, engkau wahai Tufail mendatangi negeri kami. Hadzal rajul alladzi baina adhurina qad a'dala bina, orang ini yang berada di tengah-tengah kami, dia ini telah, ya kan, nyusahkan kami, dia telah nyusahkan kami. Qad farraqa jama'atana, dia telah memecah belah persatuan kita. Syattat amrona, dia menghancur leburkan urusan kita, mengoyak-ngoyak urusan kita. Innama qauluhu kasihr, perkataannya seperti sihir, ya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tuduhan pemecah belah itu sudah dari dulu disematkan kepada dakwahnya Nabi. Kalau sekarang dakwah sunnah juga dikatakan sebagai pemecah belah, itu ya memang dari dulunya sama seperti itu. Ya, hati-hati, ya, apalagi ada yang menyematkan hati-hati dengan Wahabi, Wahabi itu memecah belah. Ya ternyata memang dari dulu seperti itu. Ya, dari dulu seperti itu. Orang-orang hanya ikut-ikutan saja. Orang-orang hanya ngikuti arus saja, ngikuti media saja. Sama seperti orang-orang di luar negeri yang akhirnya mereka mendapatkan hidayah Islam, itu kan, mereka hanya ikut-ikutan. Sejak awal otak mereka ini dicuci, ya kan, dengan mengatakan Islam itu teroris, Islam itu penuh dengan kekerasan, pembunuhan dan lain sebagainya. Makanya berapa banyak orang ketika masuk Islam akhirnya sampai orang tuanya mengatakan, apakah kamu akan membunuhku, apakah kamu akan, ya kan, mengebom aku, ayahmu, saudara-saudaramu, seperti itu yang ada di benak mereka.
Sampai ada orang ketika masuk Islam itu dia mengatakan gini kepada ibunya, "Bu, apakah menurut ibu ketika saya mau masuk Islam ini saya lebih baik atau lebih rusak?" Sampai ibunya mengatakan, "Iya, ternyata kamu lebih baik sekarang. Lebih baik gak mabuk-mabukan, ya, gak suka minum khamr dan lain sebagainya," seperti itu. Ya, kembali kepada apa yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy kepada At-Tufail bin Amru Ad-Dusi, di mana mereka mengatakan, ya kan, urusan orang ini di tengah-tengah kami, ya kan, sudah menguat. Dia telah, ya, memecah belah persatuan. Dia telah merusak urusan kita. Perkataannya seperti sihir, yufarriqu bainar rajuli wa abi. Dialah yang memisahkan antara seseorang dengan bapaknya, antara seseorang dengan saudaranya, antara seseorang dengan istrinya. Ya, itu tuduhannya. Jadi tuduhannya orang-orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memecah belah persatuan. Ya kan? Akhirnya orang tua dengan bapaknya berselisih. Seseorang dengan orang tuanya berselisih, seseorang dengan anaknya berselisih, seseorang dengan saudaranya berselisih, seseorang dengan istrinya berselisih. Kan seperti itu. Karena sikap yang berbeda dalam menyikapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Inna nakhsha 'alaika wa 'ala qaumika." Kami khawatir hal itu menimpamu dan menimpa kaummu, maka dakhala alaina, sebagaimana hal itu menimpa kepada kita. Fala tukallimannahu wa la tasma'anna minhu syai'a. Akhirnya orang Quraisy mengatakan, kamu sekali-kali jangan bicara dengan dia, kamu sekali-kali jangan mendengar dari dia, sedikit pun jangan. Hati-hati, kamu nanti disihir. Maka apa perkataan At-Tufail bin Amru? Dia mengatakan, demi Allah, mazalubi, mereka terus ngomong seperti itu, hatta ajma'tu alla asma' minhu syai'an wa la ukallimu, hingga aku, ya kan, ya sudah bersikeras tidak akan mendengar sedikit pun dari dia, aku nggak akan bicara dengan dia. Jadi sampai At-Tufail bin Amru ini, ya kan, berkeinginan nggak akan mau mendengarkan sedikit pun dari Nabi, nggak akan bicara dengan Nabi. Hatta hasautu fi udunayya hina ghadawtu ilal masjid kurusufan, hingga ketika aku pergi ke Masjidil Haram, aku tutup telingaku dengan kapas. Khaufan min ayyablughani syai' min qawli, jangan sampai ada ucapannya itu yang masuk ke telingaku. Sampai seperti itu ya. Jadi karena sudah diingatkan oleh orang Quraisy, ya, hati-hati dengan orang ini karena ucapannya seperti sihir, saya khawatir nanti akan menimpamu. Akhirnya persatuan di kaummu akhirnya, ya kan, terpecah belah, ya kan, rusak, ya kan, berselisih sebagaimana yang terjadi di Mekah. Seperti itu. Makanya akhirnya dia ketika pergi ke Masjidil Haram, dia tutup kedua telinganya dengan kapas. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak ingin mendengar darinya. Akhirnya aku pun pergi ke masjid. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusalli indal Ka'bah, dan aku mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu salat di sisi Ka'bah. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu ya salatnya di Ka'bah. Ini berarti bukan fase dakwah sirriyah lagi, sudah dakwah jariyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di sisi Ka'bah, ya kan? Nah, maka dia mengatakan faqumtu minhu qariban, aku berdiri dekat darinya. Fa'aballahu illa ayusmi'ani ba'da qawli, dan Allah enggan kecuali Allah ingin memperdengarkan kepadaku sebagian yang dia ucapkan. Jadi walaupun disumpel dengan kapas, tapi ternyata juga suaranya masuk. Ya, disumpel dengan kapas. Ya, karena memang Allah menginginkan hidayah kepada Tufail bin Amru. Akhirnya walaupun disumpel dengan kapas, tapi ternyata dia pun masih mendengarkan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fasami'tu kalaman hasanan, maka ketika itu aku mendengarkan ucapan yang baik, ucapan yang indah. Maka aku berkata pada diriku sendiri, wa tuqla ummi, celakalah ibuku, wallahi inni la rajulun labibun sya'irun,
Celakalah ibuku demi Allah, aku ini orang pinter, aku ini penyair. Ma yakhfa alayyal hasan minal qabi. Aku ini bisa bedakan yang baik, yang buruk ini aku bisa bedakan. Ya kan? Fama yamna'uni an asma' min hadzal rajul ma yaqul. Apa yang menghalangiku mendengarkan yang diucapkan orang ini? Kalau itu baik ya tak terima, kalau itu enggak baik ya tak tolak. Kan seperti itu, saya orang pinter. Ya, orang pinter itu jangan mau dibodohi sama orang, kan seperti itu. Kalau orang pintar dibodohi sama orang, ya berarti kita sama bodohnya dengan orang itu, kan seperti itu. Ya kan, hati-hati, jangan ngaji dengan itu, hati-hati, jangan ngaji dengan itu dan lain sebagainya. Kita orang pintar bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk, kan itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Akhirnya dia mengatakan fa in kana alladhi ya'ti bi hasanan qabiltu. Kalau yang dia bawa itu baik ya aku terima, in kana qabihan taraktu. Tapi kalau ternyata itu buruk maka aku akan tinggalkan. Fa makathu, maka aku tunggu dia. Jadi Tufail bin Amru ini menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditunggu. Dia mengatakan apa? Ya kan dalam sholat kan ya bacaannya kita tahu bacaan suratul Fatihah, kemudian bacaan surat juga. Hatta sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila baiti fattabi'tu. Hingga akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun selesai dari sholatnya, kemudian pulang ke rumahnya, aku ikuti. Hatta idza dakhala baitahu dakhaltu alaihi. Hingga ketika dia masuk rumahnya, aku pun menemuinya. Aku katakan, ya Muhammad, inna qaumaka qad qalu li kadza wa kadza. Muhammad, kaummu itu mengatakan kepadaku ini itu. Ya, mereka mengatakan ini itu. Fa wallahi ma barihu yukhawwifunani amrak. Ya, demi Allah mereka terus menerus menakut-nakutiku urusanmu hatta sadattu udunayya bikursapin, hingga aku sumpel telingaku dengan kapas. Jadi Tufail sendiri cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya dia menutup telinganya dengan kapas, karena tadi diingatkan oleh orang-orang Quraisy, hati-hati dengan ini, hati-hati dengan Muhammad ini. Jadi seperti itu, ya kan? Nah akhirnya tsumma aballahu illa ayusmi'ani qaulak, tetapi Allah enggan kecuali Allah ingin memperdengarkan kepadaku ucapan, maka aku dengarkan ucapan yang indah. Fa'arid alayya amroka, tolong tunjukkan kepadaku urusanmu, tunjukkan kepadaku urusanmu, dakwahmu, tunjukkan kepadaku risalah yang diturunkan Allah kepadamu. Maka akhirnya fa'aradu alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan kepadaku, menyampaikan kepadaku apa? Islam. Wa tala alayya al-Qur'an, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan kepadaku Al-Qur'an. Jadi membacakan kepadaku Al-Qur'an. Dah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dulu dakwahnya itu hanya membacakan Al-Qur'an. Mulai dari awal bacakan Al-Qur'an. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dakwah Syria juga disampaikan kepada mereka Al-Qur'an. Kepada orang-orang Quraisy Al-Qur'an. Semuanya disampaikan kepada mereka itu adalah Al-Qur'an. Dan memang Al-Qur'an itu indah, enggak bisa disamakan dengan syair. Kita kalau belajar adab, ya kita belajar adab. Adab itu maksudnya sastra. Ya. Ada fakultas adab di perguruan tinggi agama itu ada Kulliyatul Adab, maksudnya sastra. Akan bisa membedakan antara Al-Quran dengan sastra. Yang bisa menyentuh hati yang paling dalam itu adalah Al-Quran, bukan sastra. Sastra kita lakukan nggak seindah Al-Quran ketika kita melakukan. Al-Quran kita perindah bacaannya, bukan melakukannya. Jadi kita perindah bacaannya, itu akan bisa menyentuh hati kita yang paling dalam, sampai pun kita nggak paham. Tapi sastra nggak akan seperti itu. Ya, belum lagi susunan katanya. Nah ini para jamaah. Maka kemudian At-Tufail bin Aus mengatakan, Tufail bin Amru Ad-Dawsi mengatakan, fala wallahi ma sami'tu qalan qattu ahsana minhu. Maka demi Allah aku belum pernah mengatakan perkataan yang lebih baik dari itu. Padahal dia seorang penyair. Dia seorang penyair, tapi dia mengatakan demi Allah aku nggak pernah mendengarkan ucapan yang lebih baik dari itu. Wala amron adal minhu. Aku tidak pernah mengetahui perkara yang lebih pertengahan daripada itu. Lebih adil daripada itu, lebih pertengahan.
Akhirnya fa aslamtu wa syahidtu syahadatal haq. Aku langsung masuk Islam dan aku mengatakan syahadah dengan hak, dengan benar. Subhanallah, orang pintar itu kayak gitu. Orang pintar itu kayak gitu. Jadi bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Apalagi dia seorang penyair, ya tahu mana syair, mana bukan. Jadi tahu mana syair, mana bukan. Maka akhirnya dia mengatakan, aku katakan, ya Nabi Allah, inni mru'un muta'un fi qaumi. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku ini orang yang ditaati di kaumku. Wa ana raji ilaihim, aku akan kembali kepada mereka, aku akan menemui mereka. Da'ihim ilal Islam, aku akan mengajak mereka kepada Islam. Coba Tufail masuk Islam langsung dakwah. Masuk Islam langsung dakwah. Dia tahu nikmatnya Islam itu, makanya dia akhirnya langsung dakwah. Jenengan antum semuanya kalau tahu nikmatnya ngaji, ajak orang ngaji. Jangan jenengan sendiri, ajak orang lain ngaji. Ya dengan sabar. Mungkin kita ngajak sekali dua kali nggak diindahkan, suatu ketika akan diindahkan lah. Urusan hidayah itu urusan Allah, tugas kita hanya ngajak. Ya, ngajak pengajian di tempat ini atau di mana. Yang jelas kalau kita kembalikan kepada tadi kisahnya Tufail bin Amru radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwahnya ya Al-Qur'an, bacakan Al-Qur'an. Maka kajian-kajian yang di sana Al-Qur'an dan tafsirnya, hadis dan syarahnya, ajak ke mereka ke sana, ya kan? Ajak agar mereka merasakan seperti yang kita rasakan. Makanya dia mengatakan, ana raji ilaihim, aku akan kembali ke kaumku. Da'ihim ilal Islam, aku akan seru mereka kepada Islam. Tapi dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fad'ullaha ayyaj'ala li ayah, tolong doalah kepada Allah agar Allah menjadikan untukku tanda. Allah menjadikan untukku tanda. Takunu li aunan alaihim, tanda itu yang bisa membantu aku, ya kan, menghadapi mereka fima ad'uhum ilaihi, dalam hal apa yang aku seru kepada mereka. Jadi dia minta tanda, ya, dia minta tanda. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma ij'al lahu ayah, ya Allah jadikan untuk dia tanda. Akhirnya dia punya tanda. Akhirnya dia pun kembali ke kaumnya, menemui kaumnya. Hatta idza kuntu bi thaniyatin, hingga ketika aku berada di Thaniyah. Thaniyah itu tempat perpisahan, tapi di sini adalah furjah bainal jabalain, jadi lembah di antara dua gunung. Tutli'uni 'alal hadir, yang akhirnya orang-orang hadir itu bisa melihatku. Dan di sana ada orang-orang yang sedang turun mengambil air, ya. Maka fawaqa nurun baina ainai, kemudian ada cahaya di antara kedua mataku. Ada cahaya di antara kedua mataku. Ya ini kalau istilahnya orang sekarang itu karomah. Tapi karomah itu nggak bisa dicari. Karomah itu karunia. Ya, dan hanya Allah, ya kan, yang bisa memberikannya, ya kan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mendoakan At-Tufail bin Amru ini agar Allah memberikan kepadanya tanda. Maka ini adalah karomah. Kalau ada yang lainnya mengatakan, oh, saya dapat karomah, siapa yang ngasih karomah? Yang jamin bahwa itu betul-betul karomah dari Allah Ta'ala, maka itu adalah dusta. Ya, makanya kalau ada sekarang orang bisa berjalan di atas air atau orang terbang, itu dikatakan karomah. Bukan, itu bukan karomah. Ya, itu bukan karomah. Bisa saja itu adalah tipuannya setan. Ya, kalau ini jelas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendoakan dia. Nabi mengatakan, Allahumma ij'al lahu ayah, ya Allah berikan untuk dia tanda. Nah, pada zaman dirahmati Allah, kemudian dia mengatakan, maka ada cahaya di antara kedua mataku seperti lampu. Aku katakan, Allahumma fi ghairi wajhi, ya Allah jangan di wajahku. Jangan di wajahku. Ini akhsha yadhunnuna annaha milah muthillatun waqa'at fi wajhi li firaqi dinahum. Jangan sampai mereka menyangka, ya kan, bahwa aku dengan adanya cahaya di depanku itu mereka tahu bahwa aku meninggalkan agama mereka. Akhirnya fatahawala waqa'a fi ra'si sauti. Akhirnya cahaya itu pun berubah, pindah ke
ujung rambut belakangku. Kemudian orang-orang yang datang ketika itu melihat-lihat cahaya di ujung rambutku yang di belakang, seperti kalkindil, seperti lampu tempel ya, seperti lampu tempel yang tergantung. Aku turun menemui mereka. Kemudian ketika aku mendatangi mereka, ketika aku turun mereka, bapakku mendatangiku. Dia adalah orang yang syekhon kabiron, orang yang sudah lanjut usia. Kemudian aku katakan, ilaika anni ya abi, Pak, jenengan ngadoh, jenengan jauh dari saya. Falastu minka walasta minni, kamu bukan golonganku dan aku pun juga bukan golonganmu lagi. Kita sudah pisah, kita beda jalan sekarang. Ya, maksudnya seperti itu. Maka dia mengatakan, walima ya bunayya, kenapa nak? Dia mengatakan, aslamtu, aku sudah masuk Islam. Wa taba'tu dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aku sudah mengikuti agamanya Muhammad. Kemudian bapaknya mengatakan, ai baniyah, fadini dinuka, nah agamamu ya agamaku. Maka aku katakan, kalau gitu pergi mandi, sucikan pakaianmu. Ya, pergi mandi, sucikan pakaianmu. Makanya orang kalau masuk Islam itu disunahkan dia untuk mandi, ya kan, mandi besar. Baru kemudian setelah itu Tufail manggil bapaknya, ta'al hatta u'allimuka ma'alimtu, aku ajari kepada engkau yang aku tahu. Akhirnya dia pun pergi, kemudian dia mandi, kemudian setelah itu membersihkan pakaiannya, kemudian dia datang dan aku sampaikan Islam kepada dia, maka dia pun masuk Islam. Nah, kemudian setelah itu datang istriku, cuma adatni sahibati, datang istriku. Aku katakan, ilaika anni, kamu jauh, kamu gak boleh dekat-dekat. Falastu minki walasti minni, kamu bukan termasuk golonganku, aku pun juga bukan termasuk golongan. Maka istrinya mengatakan, kenapa? Bi'abai anta wa umi, demi bapakku dan ibuku yang menjadi tebusanmu. Aku katakan, farraqa baini wa bainika al-Islam, ya kan, yang memisahkan kita adalah Islam. Ya, taba'tu dina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku sudah mengikuti agamanya Muhammad. Maka istrinya bilang, fadini dinuka, agamaku ya agamamu, agamaku adalah agamaku. Maka kemudian dia mengatakan, pergilah, bersucilah. Kemudian dia pun pergi dan bersuci, mandi. Kemudian dia datang, kemudian aku sampaikan kepada dia Islam, maka dia pun masuk Islam. Ya, memang benar, dia adalah sayyidun muta', dia adalah pemimpin yang ditaati. Ketika dia ngomong seperti itu, kaumnya langsung taat kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian tsumma da'autu dausan, ya, kemudian aku menyeru, memanggil orang-orang Ad-Daus dari kabilah dia kepada Islam. Fa'abta'u, akhirnya mereka gak segera memenuhi seruan beliau. Fa'abta'u alayya, mereka tidak memenuhi seruan beliau, hingga akhirnya aku datang kepada Rasulullah SAW ketika itu berada di Mekah. Maka aku katakan kepada dia, wahai Nabiullah, innahu qad ghalabani ala Daus, ya, sesungguhnya, ya kan, zina itu telah mengalahkanku untuk menyeru Daus, karena orang-orang Daus, ya kan, mereka disibukkan dengan kemaksiatan itu. Fad'ullah alaihim, maka doakanlah kebinasaan untuk mereka. Jadi diseru, mereka nggak mau memenuhi seruannya. Ya karena apa? Ya karena perzinahan itu. Ya, mereka sibuk hatinya, pandangannya sibuk daripada menerima seruan dakwah. Akhirnya Daus pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta agar, ya kan, kaumnya dibinasakan. Dia mengatakan, ya Nabi Allah, ud'u alaihim, ya kan, doalah kepada Allah agar Allah binasakan mereka. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mendoakan, ya doanya kan diijabahi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allah mahdi Dausan, ya Allah berikanlah hidayah kepada Daus. Kemudian barulah Nabi bersabda kepada dia, irji ila qaumika fat'uhum warfaq bihim, kembali kepada kaummu, seru mereka, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Ini para jamaah,
Akhirnya dia mengatakan, falam azal bi ardi Dausin, aku terus berada di negeri Daus, berada di tengah-tengah kabilahnya. Jadi dia berada di tengah-tengah kabilahnya, dia berdakwah kepada mereka, mengajak kepada Islam. Hatta hajara Rasulullah SAW, hingga Nabi SAW hijrah. Jadi dia sudah berdakwah di situ sekian lama, ya kan? Dia sekian lama, ya mulai sebelum Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah sampai Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, ya kan? Kemudian lewat peristiwa Badar, lewat peristiwa Uhud, lewat peristiwa Khandaq, ya berarti lumayan lama. Tsumma qadimtu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman aslama ma'i min qaumi. Kemudian aku setelah itu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang masuk Islam bersamaku dari kaumku. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada di Khaybar. Berarti ini setelah peristiwa perang Khandaq, ya. Pengepungan Khaybar itu terjadi setelah peristiwa perang Khandaq, ya. Hingga aku tinggal di Madinah bersama 70 atau 80 kakak, keluarga, rumah dari kabilah Daus. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui kami semuanya, fa ashamalana ma'al muslimin. Baru kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan bagian, ya, dari harta ghanimah bersama dengan kaum muslimin. Memang nggak ikut perang dia nggak ikut perang, tapi dia diberikan bagian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ghanimah yang didapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan seperlimanya untuk Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jadi ketika perang, kemudian kaum muslimin misalkan membunuh atau membunuh orang-orang kafir misalkan, maka baju besi yang dikenakan, kuda yang digunakan, pedangnya, harta yang dia miliki itu menjadi ghanimah. Tapi nggak boleh mereka miliki sebelum diambil seperlimanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperlimanya itu tuh apa diantaranya untuk ini? Ya, ketika At-Tufail bin Amru bersama dengan kabilah Daus datang ke sana sekitar 70 sampai 80 orang, ya kan? Maka fa'ashamalana ma'al muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bagian kepada kami bersama dengan kaum muslimin. Ya, apalagi mereka orang yang baru meluk Islam, ya kan? Berarti perlu dilembutkan hatinya dengan diantaranya adalah zakat. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Akhirnya dia terus seperti itu bersama Nabi. At-Tufail bin Amru terus bersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Fathu Mekah, ya, sampai Fathu Mekah. Nah, ini termasuk ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, dia tetap berada di sana, ya kan? Ketika terjadi peristiwa murtadnya orang-orang Arab sepeninggal wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tetap bersama dengan kaum muslimin, ya kan, sampai akhirnya dia pun syahid pada peristiwa perang Yamamah. Nah, pada zaman dirahmati Allah Ta'ala, ini buah, ya kan, dari bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam kepada individu-individu yang dia punya kedudukan, atau siapapun, ya kan, atau siapapun yang nggak punya kedudukan, seperti kisahnya yang disebutkan dalam surat Abasa. Memang, ya kan, kita tidak bisa menyampaikan Islam secara menyeluruh, tapi paling tidak berikan gambaran Islam, atau paling nggak seru, ajak mereka yang belum ngaji diajak ngaji, yang belum kenal Islam diajak Islam, ya kan, sambil diberikan nasihat. Nasihatnya sedikit, yang paling banyak sebenarnya kita sampaikan kepada mereka adalah Al-Quran, hadis. Atau kalau misalkan nggak bisa, sudah nasihat sedikit, kemudian arahkan ke tempat ilmu, ke majelis ilmu dan lain sebagainya, ya kan? Karena apa? Karena yang bisa menyampaikan ini adalah ahli ilmu saja, ya kan? Tapi paling tidak kita arahkan. Bisa saja di sana, ya kan, ada orang-orang akhirnya mendapatkan jalan hidayah. Ya, kemarin saya pribadi kemarin dengan teman-teman ketika kita safar, ya kan, untuk tujuan ngaji, tapi ngajinya di tempat yang agak jauh, ya, touring, ya kan, ada orang-orang minta izin, boleh nggak ikut? Iya, silakan, ya kan, silakan. Kemudian keceplosan dia mau merokok, diberitahu, Mas, kalau touring sama kita jangan merokok ya. Oh ya, alhamdulillah, terima kasih, semoga ini membantu saya lepas dari yang namanya rokok. Nah, ini kan berarti salah satu poin. Banyak orang-orang yang mereka belum pernah tersentuh dengan hal-hal seperti ini, ya kan, dan perlu kita sentuh. Banyak masyarakat yang harus kita ajak agar mereka
ringan kehidupannya di alam barzah, ringan kehidupannya dalam kehidupan akhirat nanti. Ya jangan sampai ini hanya berhenti pada diri kita. Inilah seperti para sahabat yang disebutkan di sini, bagaimana mereka ya kan berdakwah kepada yang lainnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada tokoh-tokohnya. Nah ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendakwahkan kepada individu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan kepada individu. Selain daripada ini, seperti yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya juga menawarkan kepada orang-orang di tempat orang-orang kumpul. Ketika peristiwa haji, umroh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berseru, ala rajulun yahmiluni ala qaumi. Ada enggak orang yang mau membawaku kepada kaumnya? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata seperti itu. Ya kan? Ada enggak orang yang membawaku kepada kaumnya? Fa inna Quraisyan mana'uni an uballigha kalam Rabbi. Karena orang-orang Quraisy menghalangi saya menyampaikan kalam Rabbku. Jadi sampai seperti itu Nabi. Ya, jadi dakwanya seperti itu. Kalau musim haji dan musim haji khususnya kan yang datang banyak, sama seperti sekarang musim haji yang datang banyak. Dulu pun sama. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi, orang-orang Arab biasa haji ke Baitul Al-Haram. Cuman kemasukan syirik di sana. Kemasukan syirik ya, kemasukan perkara-perkara yang baru yang tidak pernah diajarkan dalam milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam momen itu mesti berdakwah. Ya kan? Jadi berdakwah. Nah, ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga nawarkan dakwahnya bukan hanya kepada individu tapi kepada orang banyak. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sering kali Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam dakwahnya mengatakan terang-terangan ini, mengatakan ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Manusia katakan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, manusia katakan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Dan setiap kali dia mengatakan itu, maka di belakangnya ada Abu Lahab. Pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan innahu sabiq kadzib. Dia membawa agama baru, ya kan, bawa ajaran baru, pendusta. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dakwah ke orang-orang itu, ya kan, di belakangnya mesti ada Abu Lahab, ada pamannya yang mengatakan innahu sabiq innahu kadzib. Dia ini membawa ajaran baru, enggak dikenal nenek moyang, bertentangan dengan adat, pendusta. Ya. Jadi seperti itu. Yasiru khalfi. Abu Lahab berjalan di belakangnya mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap seperti itu. Dan Abu Lahab bukan hanya mengatakan gitu. Bukan hanya mengatakan oh dia pendusta, dia membawa ajaran agama baru. Bukan hanya seperti itu. Bahkan Abu Lahab itu nyakiti Nabi. Bahkan Abu Lahab itu melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan batu sampai kedua tumitnya itu berdarah. Jadi dilempari. Jadi sampai seperti itu para jamaah yang dirahmati Allah. Makanya kalau kita renungkan ini semuanya bagaimana kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, ya kan? Kalau kita tahu seperti ini, maka seperti di awal tadi kita sampaikan, iman kita akan bertambah. Ya, apa yang bisa lakukan untuk agama saya? Nabi sudah melakukan ini, para sahabat sudah melakukan ini. Generasi salafus saleh sudah melakukan ini. Apa yang saya lakukan? Masa hanya sekedar ngaji saja, sekedar sholat saja? Apa yang bisa saya lakukan untuk umat ini? Kalau perlu setiap dari kita ini punya peran di keluarga kita kah, keluarga besar kita kah, tetangga kita kah, seperti itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Allah bisawab, mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang kaitannya dengan faedah pelajaran dari fase ini di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam kepada pribadi ataupun kepada kabilah. Ada yang mau ditanyakan dari yang sudah kita sampaikan? Nggih, silakan. Bagaimana sikap kita bila dakwah kita itu ditolak atau ditolak oleh golongan lain? Ya, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana kalau dakwah kita ditolak oleh golongan yang lain ya? Ya, kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dakwahnya ditolak oleh golongan yang lain. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap sabar, menyampaikan tetap dengan sabar. Ya, sampai pun Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan innahu sabiq kadzib, kan yang mengatakan bahkan pamannya sendiri dia membawa ajaran agama baru, dia pendusta, bahkan dilempari. Ya dia tetap
Jadi Nabi SAW itu mendatangi orang, ngajak kepada Islam, Abu Lahab di belakang. Kita nggak akan sampai seperti itu. Enggak lah, karena level kita ini jauh dari Nabi. Dari sahabat saja jauh. Ya kan? Paling kita dikatakan teroris gitu kan ya. Ya karena jenggotnya panjang. Dikatakan teroris karena celananya cingkrang. Paling ya seperti itu. Ya, atau nggak sampailah kita dikatakan pendusta. Ya. Jadi nggak sampai. Paling orang-orang cuman batin aja. Iki lapong iki gitu. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ya seperti ini cobaannya. Para nabi, para rasul alaihi wasallam cobaannya seperti ini. Yang jelas cobaannya para nabi, para rasul itu jauh di atas kita. Dan mereka adalah teladan bagi kita. Tapi mereka sabar. Ya kita harus sabar. Kita harus sabar. Ngajak pengajian, ngaji. Pertama kali, 2 kali, 3 kali, ya masih mereka sabar. Tapi kita ngajak terus-terusan mereka akan sumpek. Ya kan? Kita kalau ngajak mereka terus-terusan mesti mereka akan sumpah. Ya, tapi memang seperti itu. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Katakan la ilaha illallah, enggak ada yang disembah kecuali Allah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah itu di sekitar Ka'bah itu ada 200 lebih berhala. Dan orang-orang biasa kalau ke sana itu ya ngusap-ngusap berhala, bukan ngusap Ka'bahnya. Kalau kita kan sekarang suruh ngusap Hajar Aswad, ya kan? Ya, kemudian kalau mereka orang-orang kafir Quraisy ngusap-ngusap Ka'bahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qulu la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah. Enggak ada yang berhak disembah selain Allah. Semuanya paham ketika diajak la ilaha illallah itu maksudnya adalah jangan menuhankan berhala-berhala itu. Dan ketika itu berhala masih banyak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan lisannya. Dan berhala itu belum dihancurkan. Kapan berhala itu dihancurkan? Peristiwa Fathu Mekah, ketika sudah punya kekuatan bisa membebaskan Mekah, baru berhala itu semuanya dihancurkan. Nah sekarang ada, ya kan, belum pernah didakwai seperti itu, tiba-tiba ada sesajen langsung ditempak, ya kan, ditendang, ya sudah jadi rame. Jadi seperti itu. Jadi harus sabar, menyampaikan kebenaran itu harus dengan sabar. Gitu. Yang jelas itu. Jadi kalau ditolak ya disampaikan terus yang benar, ditolak ya disampaikan terus yang benar. Ya kan, sambil disampaikan ya kan bahwa al-haq ini bisa diterima oleh akal kita. Justru ketika mereka menolak al-haq itu justru malah mereka berada di atas ketidakbenaran. Ya, ketika mereka nolak al-haq, mereka nggak benar. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Sudah cukup? Baik, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Semoga kita istiqomah, ya kan, dalam mencari ilmu, dalam beribadah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita sabar dan pahala atas semua yang kita lakukan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atu ibadaka. Sallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.